Ini bab tentang al-yakin, ya, disebutkan oleh para sufi bahwa ba'dal iman illal yakin. Jadi setelah iman itu apa? Yakin. Nggak ada lain kecuali yakin. Yakin adalah pembuktian keimanan kita. Jadi kalau iman, tapi kalau kadang-kadang ragu-ragu, kadang-kadang setengah-setengah terhadap apa saja, itu namanya nggak yakin. Jadi yakin itu apa? Qala radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan al-yakin ismun li dzaril haqa'iq bila raibin wala hijabi. Yakin itu adalah sebuah nama. Sebenarnya yakin itu nama, bukan keyakinan loh ya. Yakin dengan keyakinan beda. Keyakinan hubungannya sama akidah, itu keyakinan. Tapi yakin itu adalah satu nama untuk mempersepsi kebenaran-kebenaran, hakikat-hakikat kebenaran tanpa ada ragu, tanpa ada tirai tutup. Jadi nyata betul yakin itu. Nyata. Bahasa kita, ya, yakin itu plong. Nah, plong itu nggak ada ragu-ragu, nggak ada macam-macam sudah. Itu yakin. Al-yakin disebutkan di dalam beberapa kitab tasawuf juga. Al-yakin awwalun nur. Awal nur itu adalah yakin. Awal nur itu yakin. Nah, ini yang mesti kita ini ya, mesti kita pahami. Bedanya apa yakin dengan ma'rifah ya. Al-ma'rifatu kasful ulum ma'al hijab fa idza rufi al-hijab samainahu yaqinan. Ma'rifat itu adalah terbukanya satu tirai pengetahuan yang semula ada hijab, ada tutup, terbuka. Lalu kita mengatakan Allah, engkau Allah, Allah sudah. Itu awal ma'rifah. Nah, ketika hijab itu terbuka, ketika Anda mengatakan Allah, itu loh yang disebut yakinan, yakin. Fadul haqa'iq majdzub wadul ma'rifah maslub an-nafsi. Orang yang dibukakan alam hakikat itu majdzub. Majdzub itu ditarik jiwanya untuk hanya pada Allah aja. Itu majdzub. Ya sudah nggak ada yang lain kecuali Allah. Ini majdzub ini orang. Nah, tapi kalau wadul ma'rifah maslub an-nafsi, sang arif, ya, sang arif, orang yang ma'rifah itu maslub an-nafsi, dia terhanguskan atas dirinya, terhadap dirinya. Jadi biasanya Ibnu Athaillah nih kalau di dalam Al-Hikam itu ma'rifah, fana, mahabbah, ya, ma'rifat, fana, cinta itu gak bisa dipisahkan. Sang arif sekaligus al-fani, orang yang fana, sekaligus dia al-wahid, pecinta. Ya, tidak ada ceritanya orang arif kok gak ada getaran terus menerus cinta kepada Allah, itu gak ada ceritanya.
Nggak ada ceritanya orang arif kok merasa mampu, merasa bisa, merasa hebat, merasa punya ini rumongso. Pokoknya orang arif itu nggak rumongso. Rumongso itu sudah tidak ada. Kok mulai mengklaim dia bisa ini, bisa itu, itu kearifannya mengalami degradasi dia. Ya, turun gerak. Nah, Syekh Hasan Syadzili juga mengatakan selanjutnya, min ilmil yakin billahi wa bima laka indallahi an tata'ata bainal khalqi ma la tasghuru bihi ma la tasghuru wa ma la tasghuru bihi indal haqqi wa in saghurat bihi fi a'yunil khalq. Jadi di antara tanda-tanda orang ilmu yakin itu kan dibagi tiga ya. Ada ilmu yakin. Ilmu yakin itu pengetahuan, kalau bahasa kita pengetahuan teoritis, menurut teori begini benar. Ini kalau min plus ini mengandung listrik ini, tapi belum dibuktikan dengan nyata. Begitu dibuktikan betul strumnya, oh nyetrum ini, timbul strum, dinyalakan, nyala betul lampunya, itu namanya ainul yakin. Nah, jadi ainul yakin itu nyatanya pengetahuan tadi, oh benar. Baru hakul yakin. Hakul yakin itu Anda sendiri menjadi lampu itu tadi, seakan-akan sudah saking yakinnya. Ya, Anda menyatu dengan lampu tadi. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Min ilmil yakin billahi wa bima laka indallah. Di antara ilmu yakin pada Allah dan sesuatu yang wa bima laka indallah, dan sesuatu yang di sisi Allah, ya, di sisi Allah itu untukmu. Ini hubungannya dengan ilmu yakin ya. Anta ta'atiya bainal khalqi ma la tasghuru bihi indal haqq. Ketika Anda memberikan apa saja, memberikan ilmu, memberikan harta, memberikan macam-macam kepada sesama ini, ya. Sesuatu yang sangat bernilai di mata Allah walaupun itu sangat kecil di mata makhluk. Loh, sesuatu yang begitu besar tidak kecil di mata Allah itu bagaimana? Yang niatnya ikhlas itu pasti besar di mata Allah. Ya. Walaupun mungkin makhluk nggak ngerti itu ikhlas apa enggak. Jadi seseorang dengan rasa yakinnya, tapi ini kategorinya masih ilmu yakin, dia enggak kok ini benar di mata Allah. Orang pada kontra pada dia tetap kokoh, enggak ini benar di mata Allah. Walaupun menurut makhluk lain itu enggak benar, gitu. Dia tetap kokoh. Nah itu ilmu yakin. Wa in saghurat fi ahlil khalq bila iradin min syar'i, yang penting tidak kontra dengan syariat. Menurut syariat benar, kecuali misalnya begini, aku nggak usah sholat. Wah, para ulama menentang dia, ngapain kamu nggak sholat? Menurut Allah saya nggak sholat nggak apa-apa kok, misalnya gitu. Nah itu namanya bertentangan dengan syariat. Nah ini nggak boleh ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala munaza'atin minat tab'i, juga tidak nulayani adat, artinya bertentangan dengan hukum alam. Misalnya hukum alam mengatakan api ini panas, ya panas, enggak, menurut saya enggak panas. Itu menurut teori ilmu yakin Natal yang mengatakan api itu tidak panas. Bahwa Nabi Ibrahim dibakar nggak panas itu bukan urusan ilmu yakin, ya.
Itu soal mukjizat. Tapi ilmu yakin itu, pengetahuan yakin itu harus tidak boleh bertentangan dengan syarak dan tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Hukum alam. Nah, kemudian bal min ainil yakin nisyanul khalqi inda hujumi syada'id. Ini kenapa ini? Sopo saya mana saya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal min ainil yakin nisyanul khalqi inda hujumi syada'id. Yang bahkan yang disebut ainul yakin itu dia lupa, artinya makhluk sudah nggak kelihatan. Itu kalau ainul yakin loh ya. Ini tadi ilmu yakin masih mempertimbangkan adanya hukum alam, pandangan publik, macam-macam itu ilmu yakin. Tapi di wilayah ainul yakin, ya, itu makhluk sudah nggak kelihatan. Ini hak yakin, benar ya, aku menyatakan betul. Ketika dia benar-benar memegang api itu ternyata panas, ya dong? Walaupun orang sekampung mengatakan, Pak, api itu dingin, enggak, ini panas. Saya membuktikan, dia udah nggak menghiraukan makhluk. Itu ainul yakin. Jangan diganti inul yakin. Ainul. Wa nata'ijil fawaid bisawati isyawahid. Dan ya, munculnya faedah-faedah dengan bukti-bukti yang sudah faktual. Bukti yang faktual betul lah, itu ainul yakin. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang hakul yakin yang bagaimana? Bal min hakul yakin al-farqu fi syai' ka'annaka nafsu syai' kama ditorra ila ru'yatil farqabahu wa kasarat sa'ati fatala tomat alaihi amwaju. Nah, yang hakul yakin ini adalah ka'annaka nafsu syai', Anda adalah sesuatu itu sendiri. Kalau Anda ingin meyakini lampu setrum, Anda sudah seakan-akan menjadi setrum itu sendiri. Nah, inilah orang yang fana, ya, orang yang fana. Ditanya, apa ini Mas? Allah. Apa? Dari mana? Dari Allah. Kamu mau kemana? Allah. Menuju Allah. Dia sudah nggak melihat yang lain kecuali Allah. Seakan-akan dia menyatu dengan Allah. Seakan-akan dia menyatu itu. Gak ada ceritanya menyatu dengan Allah, juga gak ada. Kalau ada yang menyatu dengan Allah berarti ada dua hal. Ya. Jadi memaknai wahdatul wujud itu bukan menyatunya banyak wujud. Karena apa? Karena wujud itu hanya satu, yaitu Allah itu sendiri. Yang lain itu seakan-akan wujud saja. Jadi yang disebut wahdah di situ adalah satu-satunya artinya, bukan menyatunya banyak hal. Begitu juga Anda merasa bersatu dengan Allah itu hanya perasaan seakan-akan saja, seperti Anda bersatu dengan kekasih Anda. Itu kan seakan-akan sebenarnya. Masa Anda dijus jadi satu sama kekasihmu? Kan enggak. Iya kan? Wah, tapi ternyata seakan-akan menyatu tadi. Nah, itu yang disebut wahdah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kami turun lalu dan jelas seperti orang yang kepingin sekali melihat laut, lalu dia naik kapal, merasakan betul, oh ini laut, dinyatakan betul, ayo yakin dibuka laut, benar ini laut. Kapalnya pecah akhirnya, begitu pecah dia tenggelam, nggak bisa menyatu karena kan tenggelam dengan lautan ya. Itu namanya tenggelam dalam lautan itu hakul yakin. Kita ukur sekarang iman kita ya dengan yakin ini. Aku imanku ini kategorinya ilmu yakin, apa ilmu yakin, apa hakul yakin. Kalau iman masih dianalisa saja tidak dilakoni imannya, oh ilmu yakin itu imannya para cendekiawan, katanya gitu. Isinya teori, wah semua kitab buku dipelajari, kapan masa dan yakin pelajari terus. Ya itu biasa cendekiawan begitu, peneliti begitu. Ilmu yakin itu yakinnya para ulama. Ainul yakin, para ulama membuktikan betul, mulai mengamalkan ilmu-ilmu yang dia pelajari sampai dia merasakan betul, oh ini ya jangan merasa apa panasnya api sampai pegang betul, sampai pegang terus setrum saya. Yakinnya para arifun disebut hakul yakin. Nah, itu yakinnya para arif. Betul-betul dia tidak terbuka terus, tamkin dia, tamkin. Makanya mengapa para arifun merasakan hakul yakin? Karena dia sendiri fana, bahkan terhadap imannya sendiri. Ya Allah, aku beriman karena Engkau, bukan karena aku berusaha beriman. Karena hidayahmu mendahului imanku. Bukan aku beriman mencari hidayahmu, bukan. Nah itu, ya, itu para arifun. Makanya di dalam dunia tasawuf, tadi sedikit saya singgung, contohnya kita misalnya ketika sholat taubat, dawuhnya Syekh Abdul Hasan Asy'ari di depan, ya, taubat itu bertahap-tahap. Terakhir apa? At-taubatu anit taubah, mentaubati dari merasa bisa tobat. Selama ini aku merasa harus bisa istighfar, bisa tobat, tobat tahun ini. Kenapa? Tahu nggak? Kamu bisa tobat ini dari mana asalnya? Dipikir, iya ya, aku bisa tobat karena dari Allah tobat ini. Engkau menurunkan maghfirah kepadaku, tiba-tiba aku pengen istighfar. Nah, jadi itu sebelum istighfar direnungkan dulu. Ya Allah, ini sebelum aku istighfar 100 kali ini sebenarnya ampunanmu sudah berlimpah dulu pada aku, ya Allah. Astagfirullah. Sehingga istighfarnya sebagai tasyukur, seperti Kanjeng Nabi itu loh, ya. Istighfarnya tasyukur, sudah diampuni masa lalu, masa depan. Berhabis tinggal alhamdulillah, tapi alhamdulillah Kanjeng Nabi astagfirullah. Wah, penuh dengan kecintaan, semakin istighfar, semakin mahabbah kepada Allah, semakin cinta kepada Allah. Itu kita baru akan menyentuh innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Kita pernah nggak beristighfar merasakan getaran cinta? Nah, kalau belum, istighfar kita, ya Allah, dosa kata, dosa banyak, Tuhan, ampun. Oke, itu istighfar itu
Boleh nggak sih? Boleh, tapi istighfar fi ilmil yakin. Ilmu yakin tadi, karena masih proses. Istighfar yang ainul yakin yang bagaimana? Istighfar yang ainul yakin yang ketika dia istighfar, ya, ketika dia istighfar merasa bahwa ya Allah, ini kalau tidak karena ampunanmu, karena hidayahmu, pokoknya baru aku ini istighfar. Tapi bagi orang yang hakul yakin, dia sendiri sudah menjadi ainul maghfirah. Seperti dikatakan oleh Syaikhul Abbas Al-Mursi, Al-Anbiya khuliqat minar rahmah. Para nabi itu diciptakan dari rahmatnya Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya para nabi itu diciptakan bahan-bahannya dari rahmatnya Allah, sedangkan rahmatnya Allah yang mana? Gitu. Wa nabiyuna, nabi kita itu ainur rahmah, nyatanya rahmat. Makanya kita diciptakan dari nur Muhammad minar rahmah, karena kanjeng Nabi itu adalah rahmat itu sendiri. Makanya alhamdulillah kita ini dibuka, ditakdirkan menjadi umatnya kanjeng Nabi. Wah, kita ini umatnya ainur rahmah. Makanya Rasulullah disebut rahmatan lil alamin, satu-satunya Nabi dan Rasul yang disebut rahmatan lil alamin ya kanjeng Nabi. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang-orang yang mencari yakin tadi sampai hakul yakin tadi, tumbuhnya macam-macam itu begini loh. Itu pohon, ya, pohon mangga, ada pohon sawo, pohon jambu, pohon macam-macam, pohon buah. Ini sumbernya airnya sama, ya. Oh, ada yang tumbuh jadi daun, jadi dahan, jadi bunga, jadi buah, jadi kulit, jadi kayu. Padahal airnya sama. Ya. Kita ini airnya sama, kanjeng Nabi. Oh, kalau modelnya macam orang kayak begini, wah ada yang wis karuan akhirnya tobat, macam-macam manusia. Airnya sama. Kita ini udah diperintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang ngaku beriman, sholatlah kamu. Supaya apa? Kamu tahu sumbermu. Kamu benar, jadi daun benar, jadi daun benar, jadi buah benar. Yang penting kamu tahu, kamu itu dari air yang sama. Yang jadi masalah ketika tahu, enggak, saya enggak ada hubungannya sama kamu, airku beda dengan kamu. Oh, segitu deh akan jadi kafir, jadi munafik, jadi dolim. Enggak mengakui air tadi. Makanya kita diperintah sholawat Nabi itu supaya tenggelam lagi ke air. Oh iya, aku ini sama juga dengan buah, dengan dahan. Makomku sebenarnya sama. Contoh ini, ada orang biasa-biasa saja, spiritualis biasa-biasa saja, tapi kok diangkat wali oleh Allah, kok sama dengan wali itu? Nah, makom dan biasa-biasa saja dia. Enggak mudah ada kayak aulia kita di salah satu wali tadi.
Dua tirakat biasa-biasa. Nggak taunya yang mujahadah serius dalam rangka nyeluk pada air yang sama tadi. Yang biasa-biasa saja dari awal dia merasa ridho ditakdirkan hanya menjadi daun. Tidak pernah meri ditakdirkan pada sebuah tadi. Tapi dia ridho. Di mata Allah, kualitasmu sama dengan buah. Karena ridho menjadi daun. Kalau kamu ridho menjadi daun berarti kamu mengakui sumber air yang sama. Ya, tuh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Qaminhum ba'da minyak wa idhabu ma'adhahibi. Ada ini tahap orangnya Abdul Yakin itu paling tinggi itu apa? Fana. Wa idhabu ma'adhahibi fana, dan dia pergi bersama orang-orang yang pergi. Itu maksudnya apa? Bersama orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, zahibun ila, orang yang pergi menuju kepada Tuhannya. Ya, kira-kira ketika kita dibukakan hakul yakin oleh Allah, ada nggak kesadaran ya Allah, sekarang ini sisa hidupku hanya menuju kepada Allah. Kita ini, ya Allah, aku tadi pagi, tadi malam bisa begitu. Pagi-pagi lupa lagi, ya Allah. Aku berwudu dia, lupa engkau setengah hari. Gak lagi menuju kepadamu, menuju dunia semua ini. Oh, berarti aku kembali ke ilmu yakin lagi. Ya kalau begitu gimana? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allah juga murah ampunannya. Jangan kemudian stres sendiri. Ya Allah, aku tadi ini, ya aku ini. Nanti lama-lama kita iktimat pada amal. Ya, min alamati ta'imati al-amali nuqsanu raja' inda wujudi zalali. Ada tanda orang yang mengandalkan amalnya, mengandalkan taatnya, mengandalkan ibadahnya, nuqsanu raja', harapannya kepada Allah berkurang. Tiba-tiba merasa, ya Allah, kayaknya engkau tidak memihak aku lagi saat ini. Nah, itu tanda-tandanya ketindak wujud jalan ketika habis berbuat salah, dosa, dan seterusnya. Jadi tetaplah kita itu yang kita lihat ini kan sisa hidup kita ke depan ini. Kita lihat kemarin, dan biarin aja yang kemarin. Yang penting sekarang dan ke depan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakul darajatin illiyin, dan mengalami transformasi ke derajat illiyun. Ada malaikat illiyun, derajat yang tertinggi. Suatu komunitas malaikat yang mereka itu tidak tahu kalau Allah itu punya ciptaan lain. Dipikir ciptaan itu hanya dia sendiri. Jadi dia nggak tahu kalau Allah bikin surga, neraka, manusia, jin, setan, alam semesta, nggak tahu. Dipikir ciptaan Allah dia sendiri. Jadi dia nggak mikir yang lain, mikir hanya Allah sesama ciptaannya. Itu makom ilmu itu kayak begitu. Jadi suatu ketika Anda berpikir ke dalam suasana, ya Allah, nggak ada yang lain, yang semua kulluman alaiha fa'an, semuanya fana, yang ada hanya Engkau saja Allah. Berarti Anda sedang di posisi aliyun. Tapi manusia bisa melampaui iliyun. Buktinya apa? Manusia turun ke dunia, dibukakan alam semesta, toh tidak berhubung
lain. Nah, kita lihat hatinya tetap memandang Allah walaupun matanya melihat makhluk alam dunia ini. Itu berarti melampaui ilmu. Makanya iblis dikritik oleh Allah. Kenapa iblis kamu gak mau sujud pada Adam? Am kunta minal ali? Apakah kamu masuk kategori malaikat Ilyun itu tadi? Dia memang tidak terkena taklif tugas sujud pada Adam karena dia nggak tahu kalau aku menjadikan Adam. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yahya wa yabqa ma'al baqi. Ada lagi lain yang bakok hidup ma'al baqi. Orang yang bakok bila bakok bersama Allah itu yang bagaimana? Yang ini turun yang saya sebut tadi, melihat alam semesta, hatinya tetap bersama Allah. Jadi orang al-baqin, orang bakok itu sangat bersyariat. Itu orang bakok. Kalau orang hakikat saja itu orang fana, al-fani. Tapi kalau al-baqi, orang yang bersyariat karena hakikat. Jadi contohnya sampai sholat ini kan syariat. Tapi orang bagi, orang yang bakok, bagi bila dia sangat sampai khusyuk sholatnya sangat tertib, mulai bacaan sampai antem jejak berau. Karena ini semua dari Allah sholatku ini. Bagaimana aku akan macam-macam, akan melakukan, akan mikirnya gak sopan Tuhan aku. Itu orang bakok. Makanya dia semakin gak ada ceritanya capek Gusti Allah Allah. Ya, orang makanya ya liber otoritas ditranslate diurai kembali. Orang ketika tanazul turun dari alam hakikat menuju alam nyata ini, dunia ini, dia semakin syariat dan semakin bersyariat, semakin hakikatnya, semakin hakikat, semakin syariatnya. Inilah cara kemudian memadukan tarekhnya Imam Ghazali, katanya tarekhah sabar, tarekhnya Syekh Abdul Hasan Asy'ari katanya tarekhah syukur. Wah, semua berdebat mana sabar dengan syukur, sebenarnya gitu. Gampang. Semakin orang itu sabar, sebenarnya semakin hebat syukurnya. Semakin dia syukur, semakin dia sabar. Buktikan sendiri, itu perpaduan. Jadi Asy'ari tidak mengatakan sabar itu wah sudah melampaui sabar, enggak. Tapi memang kelihatannya berbeda sekali di situ, karena dia semakin syukur, semakin sabar dia. Al-Ghazali juga kelihatannya kalau kita baca Minhajul Abidin, kita terusin, waduh harus mujahadah, harus serius ini, wiridahnya setiap hari harus setia. Padahal semakin kita butuh riyadhah, butuh kesabaran. Semakin sabar Al-Ghazali itu semakin syukur. Maksudnya, jadi Rasulullah itu semakin diampuni dosanya, semakin istighfar. Kalau kita kan enggak, mesti diampuni, kalau Gusti Allah nggak usah istighfar, beres seperti itu. Kalau Rasulullah semakin istighfar, itu loh. Itu namanya perpaduan syariat dan hakikat. Bukan syariat berdiri sendiri, hakikat harus berpadu. Semakin kita bersyariat, semakin kita melihat kedalaman hakikat. Semakin tenggelam dalam hakikat, nama
syariat. Ya, sampai semakin fakir kepada Allah, semakin merasa cukup hanya Allah saja hidup ini. Semakin sampai hina di depan Allah, semakin Anda ingin mulia dengan Allah saja. Itu maksudnya. Semakin Anda tak berdaya di depan Allah, semakin Anda kuat bersama Allah. Itu. Jadi tidak bisa, wah aku kok rasanya fana, saya tak menikmati kefanaan ini. Oh, nggak boleh. Ya, Anda zikir, la ilaha, kok enak ya, asik ya. Jangan hilang, ini asik nih, jangan hilang, nggak boleh. Tujuan zikir Anda bukan menikmati asik. Ya, tujuan zikir Anda adalah al-madkur, yang engkau zikiri, yaitu Allah itu sendiri. Ojo kehilangan, jangan kehilangan Allah tidak. Gara-gara nikmat dan asik. Terus kalau kita sampai nikmat dan asik, gimana Pak? Kembali ilahi anta maksudi ya Allah. Tujuanku ini engkau Allah, bukan asik ini yang aku tuju. Bukan menikmat ini yang aku tuju, bukan ya Allah, engkau. Hal yang sama ketika Anda zikir kok galau, ya, aku zikir kok galau ya, kok gelisah ya, cepat ya Allah, tujuanku ini engkau Allah, itu loh. Jangan tambah gelisah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La hadra lil muqtadi fihi bal huwa masturun ala khalqi ajma'in. Man yahya wa yabqa ma'al baqin ini la hadra lil muqtadi. Jadi bahkan orang yang mengikuti saja, bagi orang yang baqi bingung. Ini katanya derajatnya tinggi, kok biasa-biasa saja ini orang kayak gitu. Saya nggak ada keistimewaannya orang ini ya, nggak ada karomahnya yang hebat-hebat, tapi mau balik dia. Wahwa masturun anil khalqi ajma'in, karena dia mastur. Mastur itu apa? Memang ditutupi oleh Allah derajatnya. Kenapa? Karena di eman ini mutiaraku, harus aku tutup, aku sembunyikan. Ini berharga. Ada juga yang masyhur, ya memang, tapi bintang, ya, bintang di langit itu yang masih kelihatan itu berarti bintang pendek, ya kan? Ya, wah, kelihatan kehebatannya, kelihatan karomahnya, kelihatan pendek masih. Ya nggak ada apa-apanya, sampai manusia tuh nggak tahu derajat dia. Itu yang tinggi. Ini orang misalnya, ini sebenarnya orang ini aulia, tapi nggak tahu derajatnya di mana, biasa-biasa dia. Nah, itu namanya nggak kelihatan. Dan itu banyak bintang-bintangnya Allah yang nggak kelihatan. Jadi yang disebut maskur itu begitu. Oh, justru itu yang hebat-hebat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yabqa barzakhan bainal haqqi wal khalqi dhahirun bita'yin. Di antara mereka ada yang hidup di wilayah barzakhiyah. Nah, barzakh itu apa sih? Barzakh itu antara dunia dan akhirat, ada namanya alam barzakh. Antara alam zahir dan alam batin itu namanya barzakh. Ya, antara alam mulki dan alam malakut ada barzakh. Batas antara alam malakut dengan alam jabarut
Nabi, akan barzakh. Alam kubur disebut alam barzakh karena dia alam antara dunia dan akhirat. Ya. Tapi manusia, hamba-hamba Allah ada yang dihidupkan di wilayah barzakh. Tadi hidup di dunia. Hatinya di alam malakut, nggak pernah turun dia ke malakut. Zahirnya di alam nyata. Lesannya bersama makhluk yang ngobrol biasa ini, hatinya nggak pernah lepas dari Allah. Dan Gusti Allah. Makanya Imam Junaid al-Baghdadi itu sampai mengatakan, aku sudah 30 tahun ini. Tiap saat aku bicara terus dengan Allah, katanya gitu. Makhluk itu menyangka aku bicara dengan mereka, katanya gitu. Nah, karena beliau di wilayah barzakh. Dan ada orang-orang di wilayah itu. Sahabat telepon di wilayah barzakh seperti jangan-jangan saya kelihatan mati Pak di sini. Itu kehamilan fil wasfaini butbatan ditaqalain. Ya memang kamil orang-orang di wilayah barzakhiyah ya. Mereka di antara lain adalah disebutkan adalah Minhum al-Imamul Akbar al-Fard al-Qutub al-Ghaus. Di antara mereka menjadi al-Imamul Akbar, Imam Agung. Imam Agung itu bukan masjid, bukan ya. Jadi imamnya para aulia. Di antara mereka ada Sultanul Aulia. Sultanul Aulia itu selalu di zamani. Jadi ada periode, setiap periode, bukan periode tahun ya. Kalau Sultanul Aulia wafat, diganti lagi ada Sultanul Aulia yang baru. Kutub juga begitu. Wali yang fard juga begitu. Wali yang abdal, ada yang wafat gantian oleh Allah. Dan itu nggak bisa dikader dalam dunia akademis. Mau kuliah Pak, mana jurusan kewalian gitu. Nanti kalau dapat gelar sarjana sebagai wali itu nggak ada. Kecuali di Irak ada pendidikan murah. Ya. Nanti level ini mulai, level ini ruhullah, level ini ayatullah. Itu ada pendidikan, ada usianya, ada sana. Kalau di Ahlussunnah, para aulia itu tidak ada. Itu yang kader, yang uji, yang asesmen, itu Gusti Allah sendiri. Ya. Gak ada ceritanya. Kayak kemarin cerita, ini ada pengangkatan wali ini yang akan mewisuda ini, nggak ada. Aneh-aneh, kalau sekarang aneh-aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jami' Al-Mukhtasu bil asma' wa sifat wal anwar wal akhlaq. Bayangkan mereka-mereka ini Al-Jami' Al-Mukhtas bil Al-Jami' yang memadu, yang terpadu di dalam dirinya. Al-Mukhtas yang dispesialkan oleh Allah bil asma' wa sifat sebagai tahallaku bihulukillah. Ya, berakhlak dengan akhlak ilahiyah. Maksudnya berakhlak dengan akhlak Allah itu bukan menyamai karakter Tuhan, bukan. Ini harus secara salah paham ya. Tetapi intisab mencerap saja. Nur dari asma dan sifat Allah. Nah, ini sekali lagi, kalau kita ingin memahami ucapan Syekh Abdul Hasan Asyadili ataupun Syekh Abdul Abbas Al-Bursi, itu sama, beliau punya pengalaman yang sama. Saya sudah sekian puluh tahun ini tidak pernah lepas dari memandang Allah dan Rasulnya. Rasulullah. Kok sekejap saja saya kehilangan pandanganku kepada Allah dan Rasulullah, saya seperti terlempar di kalangan orang-orang kafir rasanya.
manusia sebenarnya nggak bisa lepas dari Allah dan Rasul orang beriman. Orang kalau beriman sebenarnya dalam ruang lingkup kita dalam genggaman Allah dan Rasul. Orang-orang beriman. Dan mestinya kalau kita ini misalnya dalam ruangan ini, full ruangan, nggak ada yang lain. Yang kita lihat kan ya ruangan ini ada sepanjang itu kan gitu. Kalau tiba-tiba belok ruangan beda, padahal kita dalam ruangan ini, berarti kita sedang lepas dari ruangan ini. Itu maksudnya. Akan aku ini golongan orang kafir. Menurut para wali, dunia aulia itu menganggap perasaannya ya Allah, rasanya saya udah lepas dari Allah, lepas dari Rasulullah rasanya. Itu mengerikan bagi para aulia. Tapi kalau kita kan tiap hari malah, ya, berarti kan kita itu lepas dari Allah dan Rasulullah. Ya, mengerikan nggak itu? Bagi para aulia mengerikan, bagi kita biasa-biasa saja. Memang kita ini dampaknya bukan main ya. Itu aku sufi itu jadi Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sampai Rasulullah itu disebut murudat ya. Ada soal murudat, soal Syekh Hasan murudat. Kenapa disebut murudat? Karena yang disebut murudat itu adalah asma wa sifat. Murudatnya Allah itu yang mana ya? Ya asma dan sifatnya Allah. Sedangkan asma dan sifatnya Allah itu ya Rasulullah itu. Makanya Syekh Hasan nggak pernah bisa-bisa. Ya Allah ya. Makanya kalau kita sholat itu hanya ada Anda, Allah dan Rasulullah. Assalamualaikum. Kita baca sholawat, kita baca syahadat Muhammad Rasulullah juga. Bacaannya tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang kita. Makanya Rasulullah sampai menyebut wa ju'alat qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan sejuknya mata hatiku di dalam sholat, karena di dalam sholat ada Engkau. Kita sebetulnya ada Engkau, ada Rasulullah. Bayangkan mana ada sebuah pertemuan yang paling membahagiakan di dunia maupun di akhirat kecuali pertemuan antara kita dengan Allah dan Rasulullah. Tidak ada. Dan itu kita lakukan setiap hari sebenarnya ketika sholat. Di dalam sholat. Jadi kalau kita sholat wiridan, puncaknya ya sholat tadi, wiridan nambah, penutup saja. Wiridan penutup, nambah sekalian. Siapa tahu tadi sholat pada aku sudah orang berapa, aku melakukan kemana sih, ditambah wiridan. Mereka tahu wiridan, apalagi sholatnya nggak pernah full dengan Gusti Allah kan. Enggak kabar juga ini. Umumnya ada bid'ah gitu. Jadi demikian ya. Bapak sekalian, nanti kita lanjut kitab ini wal akhlaq ma la yasau ayasma'u sami dan seterusnya. Nanti kita lanjutkan di mana yang akan datang. Enggak tahu nanti mungkin bisa di istiqmal, bisa di mana nanti. Saya kira demikian. Waalaikumsalam. Wallahu muwaffiq lis-shawab. Tapi sebelumnya, insya Allah kita akan ada pengajian. Nanti akan kita atur jadwalnya sebulan sekali di sini. Saya nggak tahu malam atau pagi. Kita cari hari yang enak. Mungkin misalnya kalau Cabai sama Bintaro, satu dan ini mana lagi itu? Depok Timur, Depok, kemudian Ciganjur. Dan berikutnya mungkin Istiqlal, kemudian Bibet sama mana itu satu, dan berikutnya. Tapi saya jauh akan kerja tetap, tapi supaya ada suasana istiqomah ya di sini. Nanti kita tentukan jadwalnya.
demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dua bapak dan ibu sekalian. Semoga tempat ini senantiasa dilimpahi oleh Nur dan rahmat Allah SWT. Kurang lebihnya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.